Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Renungan hari ini Kamis 29 April 2021 terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 hingga ke-25 dengan perikop Filipus di Samaria. Renungan hari ini saya berikan judul Talenta adalah karunia dari Allah. Saya akan membaca firman Tuhan dari ayat 18 sampai 24 sebagai dasar perenungan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami hingga sampai hari ini. Kami ingin terus bersyukur untuk hari baru yang kembali Engkau berikan bagi kami. Kami percaya firman-Mu akan menolong kami untuk mengawali hari ini. Mampukan kami Tuhan Yesus mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan demikian dalam ayat 18 hingga ke-24. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpang tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Amin." Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang bernama Simon yang memiliki pemikiran bahwa karunia atau talenta tersebut dapat dibeli. Simon adalah seorang tukang sihir yang terkenal di kota Samaria. Banyak orang yang kagum dan mengikuti dia. Tetapi semuanya berubah sejak Filipus hadir memberitakan Injil di Samaria, yang membuat semua orang termasuk Simon, si tukang sihir, menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak pertobatan itu, Simon selalu bersama Filipus dan menyaksikan bagaimana pelayanan Filipus yang membuatnya takjub. Bapak Ibu, saudara-saudari, keberhasilan Filipus dalam pelayanan terdengar oleh para rasul di Yerusalem, sehingga Petrus dan Yohanes diutus untuk pergi dan menolong pelayanan Filipus di Samaria. Setibanya di Samaria, Rasul Petrus dan Yohanes mulai terlibat dalam pelayanan. Mereka ikut mendoakan sambil menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria yang percaya itu, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Peristiwa ini disaksikan oleh Simon yang kemudian melahirkan kesalahpahaman tentang bagaimana supaya dapat memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Dia berpikir bahwa kuasa itu pun dapat ia miliki dengan cara membelinya
dari para rasul ini. Sehingga tanpa rasa bersalah, ia pun menawarkan sejumlah uang kepada Petrus dan Yohanes agar dapat melakukan hal yang sama, supaya saat ia menumpangkan tangan atas seorang, maka orang tersebut menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sikap yang ditunjukkan oleh Simon membuat Rasul Petrus menegurnya dengan sangat keras. Teguran ini Rasul Petrus ungkapkan sebab ia tahu bahwa Simon sudah memiliki motivasi yang salah dengan kuasa tersebut. Selain karena rasa iri, Simon ingin memiliki kuasa itu agar saat ia kembali menjadi tukang sihir, dirinya akan semakin terkenal dan memiliki banyak uang. Simon tidak lurus hatinya kepada Tuhan dan masih terjerat dalam kejahatan. Meskipun sempat salah paham tentang kuasa Roh Kudus tersebut, Simon masih bisa menunjukkan kerendahan hatinya yang langsung menyadari kesalahannya dan memohon agar Rasul Petrus berkenan untuk berdoa baginya sehingga hal buruk tidak terjadi atas dirinya. Dan ia masih tetap memiliki kesempatan untuk bersama-sama Filipus dalam bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita juga pernah ada di posisi Simon, ketika rasa iri hati dengan kemampuan atau talenta yang orang lain miliki dan berpikir bahwa dengan harta atau uang kita bisa memiliki hal tersebut. Padahal setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya untuk mengelola itu semua. Ibarat kata, jika semua menjadi dokter, lalu siapa pasiennya? Jika semua menjadi guru, lalu siapa muridnya? Jadi pada dasarnya tidak ada yang perlu kita irikan dari orang lain. Sebab semuanya karunia pemberian Tuhan karena kasih-Nya yang tidak bisa diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Justru yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan apa yang saat ini Tuhan Allah percayakan dalam hidup kita. Dan semuanya akan menjadi sangat berarti apabila talenta tersebut menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua hal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, termasuk talenta untuk melayani Engkau, baik di dalam maupun di luar gereja atau persekutuan. Kami sungguh berharap bahwa melewati itu semua, nama-Mu semakin dipermuliakan, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.